Minta tolong ya untuk on cam ya teman-teman ya, biar saya nggak ngobrol sama foto. Saya share ya. Terlihat belum ya di layar ya materinya ya? Udah, Pak. Sudah, oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang manajemen bisnis pemula atau startup bisnis ya. Oke. Ini adalah tiga dari pertanyaan poin penting yang mendasari nanti ini yang kita berjalanan saya jelaskan nanti. Yang pertama tentang apakah mempunyai jiwa wirausaha ya dari diri kalian meskipun banyak dari kalian juga bekerja. Terus yang kedua, apakah mau membangun bisnis baru atau meningkatkan dengan cara mengubah budaya organisasi ya. Terus yang ketiga, apakah mau menemukan cara-cara yang inovatif ya. Itu tiga pertanyaan yang harus ditanamkan dulu ya. Jadi ya, maka sebagai dasar harus membuat bisnis model dulu, itu model bisnis tentang menggambarkan dasar-dasar atau kerangka pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap value atau nilai pelanggan sehingga dana bisa mengalir masuk ya sebagai pendapatan bagi bisnis. Oke, ini yang namanya BMC ya. Ini lebih lanjut saya jelaskan nanti waktu tatap muka karena enak saya jelaskan lebih enak jelaskan di papan. Jadi BMC ini adalah adanya key activities ya, sebagai kunci utama aktivitas dengan menggabungan dari key partner ya, mitra-mitra usaha dan perhitungan dari cost biaya untuk operasional produksi produk atau jasa dan pemanfaatan key research ya. Yang sebelah kiri dulu ya dilihat ya. Nah, terus setelah itu akan menghasilkan suatu nilai ya, nilai dari penciptaan produk atau jasa dengan cara customer relationship ya, hubungan antara customer yang erat dengan orientasi pada pelanggan ya, dan pendeliveran dari produk atau jasa tersebut melalui channel ya, karena itu ini ya yang bawah ini channel media sasaran untuk distribusi produk atau jasa sehingga goal akhirnya ya dan akhirnya akan menghasilkan revenue atau pendapatan. BFC ini nanti yang harus kalian isi ya nantinya enggak sekarang di tugas kelompok nanti tentang tabel-tabel dari komponen BMC ya. Oke, tentang desain model bisnis ya. Yang pertama dapat menentukan target pasar di batasan mana yang kalian akan bermain. Terus yang kedua, merumuskan menawari nilai. Terus yang ketiga, cara mendapatkan dan mempertahankan pelanggan itu seperti apa. Terus yang keempat, gimana cara penyalurannya melalui saluran distribusi. Terus selanjutnya, sumber pendapatan yang dapat peroleh ya untuk modal. Terus selanjutnya key activities ya, aktivitas utama yang kalian lakukan. Terus key research, satu sumber daya utama yang ada apa aja. Key partner ya, tadi mitra dan struktur biaya yang diperlukan dalam operasional produksi produk atau jasa.
Nah, mengenai segmen pelanggan, ya, ini ada core business model atau inti business model, terus setiap segmen yang berbeda itu beda-beda juga kebutuhannya, perilakunya, ya. Terus yang paling penting dapat memilih fokus dalam memilih segmen pelanggan. Segmen pelanggan mana yang akan disasar. Jadi klasifikasi umum dari segi konsumen, contohnya ini ada tipe premium consumer, ya, pelanggan premium itu lebih fokus ke manfaat emosional, gengsi. Terus yang kedua, value for money, itu membeli manfaat fungsional dan emosional. Ini maksudnya adalah dari segi fungsi ada kegunaan atau dari segi keinginan aja dari customer. Terus yang ketiga ada namanya price consumer, ini fokus pada manfaat fungsional. Jadi konsumen beli hanya emang benar-benar butuh dari fungsionalitas dari produk atau jasa tersebut. Ya. Terus masalah segmentasi. Masalah segmentasi ini jadi sebagai upaya pemilihan pasar, ya. Upaya pemilihan pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berdagang menurut kebutuhan karakteristik atau perilaku yang mungkin membutuhkan penanganan produk yang berbeda. Jadi adanya segmen-segmen yang harus dipilah-pilah. Gitu. Nah, ini target market. Ada target pasar, ada segmen pasar dituju. Ini ada 3 pembagian utama berdasarkan segi geografis, demografis maupun psikografis. Ya. Geografis, ini contohnya skala global yang paling luas, ya. Terus skala regional, nasional maupun skala lokal. Kalau contohnya dari segi demografis, ini berdasarkan jenis kelamin, ya, pria atau wanita, terus kurun usianya berapa, jadi anak-anak, remaja, dewasa, ya, terus pembelanjaan per bulan dari customer kisarannya berapa, ya, per bulan dari 1 juta sampai 2 juta dan selebihnya, terus tingkat pendidikan dari customer, yaitu SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Oke. Kalau dari segi psikografis, ya, berdasarkan gaya hidup, ya, gaya hidup kaum urban di kota, ya, glamor atau enggaknya, gaya belanja juga, terus sampai dengan penampilan dari customer yang patut diperhitungkan. Oke, sekarang strategi cakupan pasar STP, yaitu segmenting, targeting maupun positioning, ya. Dengan dasar adalah mencakup pasar yang akan dilayani. Cakupannya ini dalam arti dari kita sendiri itu akan mengeluarkan produk itu tunggal atau lebih, ya, satu jenis atau beberapa jenis maksudnya. Terus segmentasi ini tadi ya berdasarkan geografis, demografis, psikografis. Terus targeting ini memilih dari segmen pasar mana yang paling tepat, ya, yang disasar. Terus positioning berdasarkan penanaman citra di benak konsumen, ya, berdasarkan pada consumer. Terus branding ini maksudnya adalah kita branding tunggal atau branding dari grup produk yang akan dilanjutkan. Misalkan perusahaan Unilever, ya, kan mempunyai beberapa lini produk, ya, lini usaha maksudnya. Itu. Oke. Contoh cakupan pasar, ya, ini ada single produk, multi produk, keseluruhan pasar lokal maupun pasar nasional. Contoh seperti ini. Oke. Contoh target pasar. Nah, ini ada contoh yang paling gampang dari seri-seri atau merek dari pabrikan Toyota, ya. Ini ada Toyota Crown, ya, Toyota Vios, Yaris, sama dengan Avanza. Seperti Avanza ini kan sama pasarnya memang keluarga, ya, mobil sudah umat, ya. Jadi kurun usia segala umur tentang iklannya, ya, memang kalau keluarga yang happy aja, ya, gitu. Kalau Starlet, ya, ini udah nggak keluar lagi,
Ini memang dulu disasar sebagai untuk kaum dewasa yang muda, ya. Terus kurun usianya kurang dari 30 tahun segmen pasarnya, dan yang masih harus ria atau cheerful seperti itu contohnya. Dan lagi kalau Camry ya, Camry mobil kelas premium ya, dengan kurun rentang target pasarnya antara 40 sampai 50 tahun. Lalu dekalnya harus elegans ya, nggak bisa sembarangan. Nah, nah kalau sekarang targeting ya, pertimbangannya untuk memutuskan segmen pasar mana yang akan dijadikan target ya. Jadi ukuran segmen pasar harus cukup besar ya. Jadi nggak mikro, harus cukup besar dan representatif. Terus yang kedua, prospek pertumbuhan itu harus dimensikan. Terus daya tariknya harus mencermati 5 langkah, 5 force. Nanti saya jelaskan kemudian. Terus sasaran perusahaan itu yang dapat dicapai dan sumber daya perusahaan yang harus memungkinkan untuk mendukung operasional produk atau jasa. Nah, gimana sih yang dikatakan segmen pasar yang sehat ya? Jadi nggak semua pasar itu disediakan untuk dilayani ya. Karena ada pertimbangan dalam faktor ini ya, ada measurable. Pasar tersebut dapat diukur diri maksudnya adalah diukur dalam pencapaian target setiap periode. Terus substansial ini ya itu berkaitan dengan isi, itu cukup besar udah dilayani. Terus accessible itu dapat dijangkau. Terus differentiable itu dapat dilakukan diferensiasi atau keberagaman. Dan actionable itu dapat diambil tindakan untuk dapat melancarkan strategi pemasaran. Sekarang mengarah ke level definisi pasar ya. Ada yang namanya pasar potensial, itu ya mereka yang mempunyai kesamaan minat ya untuk dapat menggunakan atau dapat kita meluncurkan produk tersebut di pasar tersebut. Terus pasar yang tersedia, ini pasar potensial yang berdaya beli ya. Terus naik lagi levelnya ya, itu pasar yang memenuhi syarat, itu pasar yang tersedia dan tidak menyalahi ketentuan ya. Jadi syarat-syarat dari perusahaan sama pasar tercapai ya. Terus pasar yang dilayani yaitu segmen tertentu dengan target tertentu yang dimasuki. Ini skopnya lebih kecil lagi ya. Terus pasar penetrasi ini yang sudah menjadi pemakai ya, yang udah dapat untuk memakai produk kita dengan loyal. Oke, ini contoh kasusnya ada negara X ya, negara berantah dari total populasi, penghitungan ini ya secara geografis ini ya maksudnya. Ini populasi misalkan 100 juta orang ya. Nah, jadi pasar potensialnya yang punya minat yang sama akan produk yang akan kita luncurkan 80 juta orang ya. Menurut ini ini ya asumsi sudah melalui beberapa macam survei ya. Terus pasar yang tersedia yang mempunyai daya beli ya, jadi nggak semua yang berminat itu mempunyai daya beli ya. Jadi yang pasar yang tersedia 70 juta orang. Terus selanjutnya lebih kecil lagi, dikhususin lagi itu pasar yang memenuhi syarat itu 60 juta orang. Ya. Jadi syarat dari perusahaan dengan kategori konsumen yang udah berdaya beli tersebut. Gitu. Terus lebih kecil lagi melayaninya, ini pasar yang dilayani yaitu sudah menjadi target segmen ya udah pas nih ya itu 40 juta orang ya. Terus yang terakhir dia menjadi pasar penetrasi yaitu yang sudah menjadi pengguna dari udah beli nih ya produk kita yang kita luncurkan itu 25 juta orang ya. Jadi dari 100 untuk pasar penetrasi seperempatnya ya, 25 juta orang. Ini contoh dari ilustrasi untuk penangkapan dari pasar yang kita lakukan di suatu negara. Gitu. Nah, sedangkan proposisi nilai itu sebagai suatu kesatuan atau gabungan pasti manfaat yang ditawarkan dari produk tersebut. Ya.
Jadi dengan elemen-elemen itu mempunyai sifat yang baru, terus suatu kinerja dan kustomisasi, ya, customize dari kode-kode jasanya. Customer value itu produk yang dibeli oleh konsumen, ya, ini akan dipertimbangkan nih dari customer. Ini bernilai tambah atau tidak bagi mereka dengan faktor biaya, ya, berapa rupiah yang harus dikeluarkan, yang harus dibayar sama konsumen, sama manfaat, ya. Aku beli produk ini, aku menggunakan jasa ini, apa sih yang didapat, gitu kan? Setelah itu akan meningkatkan daya saing dari produk sendiri terhadap produk pesaing atau kompetitor berdasarkan pertimbangan konsumen terhadap harga beli, terus segi fungsional, kegunaan produk maupun emosional, ya. Emosional ini maksudnya citra dari produk tersebut, gimana Pak harus beli, ya, seperti desainnya yang bagus, yang menarik, sebagainya. Oke, sekarang bicara tentang saluran, ya. Jadi untuk saluran komunikasi, distribusi dan penjualan berhubung antara usaha atau pelanggan, ya, dari pabrik gimana caranya bisa sampai ke konsumen atau sebagai end user pengguna akhir, ya. Ada dua macam. Yang utama ada saluran sendiri atau langsung dan saluran tidak langsung atau melalui mitra distribusi, ya. Saluran sendiri yaitu sebagai tenaga penjual mengiklankan lewat website, ya, dan membuka toko atau cabang, ya. Kalau saluran nggak langsung ini untuk jual melalui grosir, toko mitra, ya, penjualan dari skala besar, dari distributor maupun sampai dengan sub distributor. Gitu. Contohnya fotonya saya sendiri lewat website, terus sebagai bagi brosur, pamflet, ya, terus buka toko. Kalau secara nggak langsung bisa melalui grosir, ya, sampai dengan retailer atau pengecer yang akan membantu menjualkan produk atau jasa yang kita luncurkan. Oke, sekarang ke arah bagian rantai pasok, ya, supply chain. Nah, supply chain itu dari produsen sampai dengan pengecer melalui pemasar atau pemilik merek, ya. Ini contoh harganya, ya, dari pabrik nih, ya, itu jualnya 300 ke pemasar, ya. Pemasar ini bisa jadi pemilik merek, ya. Jadi pabrik ini asumsinya pabrik nggak punya merek, dijual ke pemilik merek, ya, perusahaan pemilik merek, ya. Itu jualnya 900 nih. Dari pabrik jualnya 300 ke pemilik merek, ya. Dari pemilik merek jualnya ini 900 nih, ya, ke saluran berikutnya yaitu pengecer atau penyalur. Dari pengecer atau penyalur ini untungnya sedikit, ya, jualnya 1.000 ke konsumen. Itu ini contohnya. Oke, ini contoh-contoh aja dari beberapa negara, ya. Kita skip aja dulu. Nah, misalkan ini ya produsen, pemasar, dan penyalur, ya, dan ini distributor, ya. Ini juicy 1.000 misalkan, ya. Produsennya maaf, pemilik mereknya itu dari Jepang, ya. Terus produsennya di sini di Indonesia, ya, punya pabrik di PT Joyonegoro di Sukabumi, Indonesia. Terus distributornya dari PT Joyonegoro ke Bapak Jenggot misalkan, itu distributornya. Tuh. Ya. Siapakah dulu pemasarnya? Mau kita pasarkan di dalam negeri atau di luar negeri dari produk yang kita luncurkan? Ya. Dari pemasok produk ini alurnya, ya. Jadi kalau ke luar negeri itu ada purchasing agent, ya, di masing-masing negara. Itu dari purchasing agent ada importer atau distributor pemilik merek yang akan mengholding atau menghandle di suatu negara luar tersebut hingga akhirnya sampai ke konsumen akhir.
itu sebagai pasar ekspor itu. Oke, ya. Ini juga hampir sama ya, dari produsen. Kalau kita ingin mengekspor ya melalui beberapa langkah, ada tahapan. Misalkan jadi pemasok produknya itu pengrajin di Indonesia, kamu kayak pengrajin. Terus pemilik mereknya ya. Ini adanya namanya PT Indo Gemilang Handicraft ya, dari pengrajin store ke PT Indo Gemilang Handicraft ya. Setelah dari PT ini akan didistribusikan di distributor di beberapa negara atau di luar negeri ya, dari semacam representatif dari PT Indo Gemilang Handicraft ya, itu sudah menjadi pasar ekspor. Oke, sekarang customer relationship atau hubungan pelanggan. Ini jenis hubungan yang ingin dibangun bersama-sama dengan segmen pelanggan. Jadi motivasinya, yang pertama kita ingin mendapatkan pelanggan baru, ya. Terus yang kedua ingin mempertahankan pelanggan yang telah lama atau sebelumnya, maupun kita ingin meningkatkan jumlah pelanggan baru lagi. Ya. Jenis hubungannya ada personal, ada komunitas, co-creation, sampai dengan otomatisasi. Ini ada dua perbedaan pola pikir dalam memproduksi produk biasa, ya. Produk based design ya, ini berdasarkan atas desain dari produk. Ya. Jadi dari produk ini adanya penyesuaian biaya, terus adanya penentuan dengan harga, dan sampai dengan nilai yang ditawarkan customer. Gimana dengan value based design? Ini didasarkan pada nilai dari produk tersebut ya. Orientasinya ke pertama ke customer ya. Customer ya mendeliver nilai atau value, bukannya menjadi harga dan biaya bagi produk ya. Itunya. Jadi berpengaruh pada harga jual produksinya nantinya antara dua pola pikir ini gitu. Oke, sekarang alur aktivitas pemasaran sederhana ya. Ini yang pertama, kita harus mengundus pasar ya, mengundus peluang dalam penciptaan pasar ya. Ada masalah apa ya di pasar, apa yang bisa diciptakan ya. Ada kebutuhan apa, ada keinginan apa dari konsumer ya. Terus setelah itu membidik segmen pasar mana yang paling tepat ya. Harus dengan mempertimbangkan cukup besar gak nih baru kita bisa tumbuh ya, atau pasar kita ini bisa dijangkau enggak, bisa didiferensiasi enggak gitu. Nah, setelah itu mewujudkan dalam marketing mix ya, dengan dasar 4P itu tadi yaitu produk, price, promotion, place ya. Dengan pertimbangan produk tersebut kita akan produksi sendiri atau diproduksi oleh orang lain ya, namanya produk outsourcing ya. Setelah kebesaran kita terapkan untuk dapat mengevaluasi kepuasan dari pelanggan itu berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Oke. Sekarang arus pendapatan ya. Ini bisa bahas sedikit-sedikit ya, poin-poinnya dulu, nanti akan menjabarnya di materi-materi berikutnya ya, saudara-saudara ya. Oke. Sekarang arus pendapatan yaitu sebagai dana atau uang tunai yang dihasilkan dari segmentasi pelanggan sebagai urat nadi model bisnis yang ada. Jenisnya ada pendapatan transaksi dan pendapatan skala transaksi dan pendapatan yang berulang. Oke. Dengan mempertimbangkan anatomi laba bisnis yaitu laba atau rugi dari pendapatan dan biaya. Dengan si pendapatan dapat dinaikkan dan biaya dapat diminimalisasi, itu prinsip ekonomi ya. Dengan pendapatan itu dipengaruhi oleh volume penjualan dan harga jual per unitnya itu gimana. Terus biaya itu ada namanya biaya tetap dan biaya variabel. Oke, pendapatan ini dengan menaikkan pendapatan mempengaruhi faktor-faktor eksternal ya.
berdasarkan tentang saluran distribusinya dan biaya. Biaya ini dapat ditekan lebih mudah dilakukan sebab lebih banyak faktor internalnya. Itu tentang kebutuhan bahan dasar, bahan baku. Gitu. Sekarang opsi untuk membangun laba dari portofolio produk. Ya, ini dari contoh di awal, ya, dari contoh pabrikan Toyota, ya. Ini ada contohnya dari merek Toyota Avanza, ya. Ini mempunyai high volume low margin, artinya volumenya yang diluncurkan atau penjualannya banyak maksudnya gitu, tetapi mempunyai low margin. Avanza itu low margin, ini margin keuntungannya sedikit, ya. Nah, lagi dengan Toyota Agya. Agya itu low volume low margin, ya, penjualannya sedikit, marginnya juga sedikit, ya. Kalau Toyota Crown itu low volume, ya, penjualannya relatif sedikit, tapi marginnya tinggi, margin call-nya tinggi atau high margin. Nah, beda lagi sama Toyota Altis sama Kijang Innova. Ini yang diharapkan dari pabrikan Toyota, ya, karena penjualannya tinggi, margin keuntungannya juga tinggi. Kijang ini ya, mobil sudah umat, ya. Oke, ini tentang biaya-biaya bisnis, ya. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau tetap ini biaya yang pasti keluar, ya, sesuai dengan waktu produksi, contohnya gaji karyawan, ya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Terus kalau biaya variabel, biaya yang hanya keluar kalau ada output produksi aja. Contohnya biaya bahan baku, ya, lembur, kalau ada produksi aja. Jadi nggak setiap waktu. Oke. Beberapa cara alternatif dengan biaya operasi, misalkan dari pemasaran menggunakan telemarketing lewat telepon, online marketing, gitu ya, sampai dengan imbas ikut tular atau muat atau pemasaran dari mulut ke mulut, itu yang nggak mengeluarkan biaya. Oke. Terus dari segi produksi, yaitu mengambil produksi misalkan dari mesin yang diimpor menjadi ganti mesin lokal kalau bisa, terus mengganti kemasan dari bahan yang mahal ke bahan yang murah, terus mengganti bahan bakar, misalnya dari minyak tanah ke LPG, ya, sampai dengan lisensi dari merek-merek terkenal, misalkan beli nggak produksi sendiri, melainkan beli dari pabrik yang sudah ini ya, memproduksi massal sehingga harganya juga lebih rendah. Gitu. Budaya utama yang perlu kita perhatikan, ya, tentang aset terpenting, produk fisik, finansial, haki atau hak atas kekayaan intelektual, hingga SDU ini sebenarnya utama bisa dimiliki atau disewa sendiri dengan pertimbangannya dalam satu usaha. Aktivitas atau aktivitas kunci, ya, ini hal yang terpenting yang harus dilakukan agar model bisnis dapat bekerja. Jadi jenisnya ada tentang produksi, terus jaringan, networking, ya, dari supplier sampai dengan customer hingga pemecahan masalah yang terjadi. Kemitraan utama atau key partnership, ya, sebagai untuk jaringan supplier termasuk dan mitra bisnis, ya, asosiasi bisnis yang dapat membuat bisnis model bekerja dengan jenis kemitraan macam-macam seperti alasan strategis non pesaing, terus cooperation, ya, di kemitraan antar pesaing, jadi dengan cara join branding, ya, misalkan dari produk dari produk jenis dengan A bundling dengan produk B, yaitu dipaketkan dengan produk B yang dari A ini yang nggak laku dipaketkan dengan produk laku, jadi kan terimbas, ya. Oke, ada contoh di sini contohnya di pabrik otomotif, ya. Jadi beberapa part nggak beli sendiri, mereka ngambil dari orang lain. Terus cooperation, jadi maksudnya ada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia, di kerjasama antara Toyota dan Daihatsu, gitu. Terus masuk ini dengan supplier, ya. Nah, ini ada dan distribusi, ya udah ya, beta atau biaya variabel. Ya. Terus filosofi harga, ini dari tujuan menentukan harga, dengan tujuan apa sih? Jadi peningkatan penjualan, atau mempertahankan membeli, atau mencapai level maksimum. Ya. Jadi beda strukturnya, beda juga penerapannya, dengan beda juga dari nominal harganya. Gitu. Oke, ini contohnya kelaziman biaya dalam menentukan faktor biaya produksi menghasilkan paling banyak 70%,
Dan biaya untuk penjualan untuk pemasaran 30%. Gitu ya. Jadi contoh dari total akumulasi biaya. Oke, periset dasar penggunaan tunai nanti lebih ke arah keuangan ya, kita bahasnya nantinya. Oke, terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan nanti dibahas. Silakan saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang kurang jelas, maupun masih ada waktunya, karena ini saya menggunakan ini ya, akun Zoom free ya, terbatas waktu. Jangan lupa ini ya, presensinya ya, di e-learning. Nanti untuk rekaman kuliah ini juga mungkin bisa saya upload di e-learning ya. Ayo silakan, kalau ada yang ditanyakan nanti dibahas lebih lanjut. Ini Mbak Alfiani, Mas Rahmat Basuki, Mas Ahmad Randy. Untuk tugas kelompok saya kasih di minggu depan ya, di pertemuan ketiga ya. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa ini, kalau memungkinkan bisa mulai untuk presentasi. Jadi tugas kelompok ini belum semua saya susun, jadi nantinya bisa saya kasih di pertemuan ketiga. Jadi bersabar dulu. Itu ada tugas individu ya yang saya taruh di learning ya. Susah tolong dikerjakan ya sekalian. Kalau nggak ada yang dibahas atau tanyakan lagi ya, kita insya Allah berjumpa di minggu depan ya di pertemuan ketiga. Terima kasih atas saudara-saudara sekalian yang telah menyimak ya, kuliah kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata karena saya mengajar tadi. Baik, saya kiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.